Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali banyak yang bertanya, bagaimana caranya mencari jumlah sitasi suatu jurnal pada mesin database Scopus. Artinya, misalnya dalam contoh ini, sudah berapakah artikel-artikel yang terbit di jurnal wawasan yang sudah dikutip, yang sudah disitasi oleh artikel lain yang terbit pada jurnal atau conference proceeding yang sudah terindeks Scopus. Sebelum teknis cara mencarinya, sebenarnya untuk apa sih kita mengetahui jumlah sitasi tersebut? Ini biasanya untuk jurnal-jurnal yang mencoba persiapan untuk diindeks di Scopus. Karena sebuah jurnal yang sudah diindeks yang sudah disitasi oleh jurnal yang sudah terindeks Scopus ini merupakan pengakuan bahwa jurnal kita itu memang layak sebagai jurnal yang baik. Maka artikel-artikel di jurnal kita pun terbukti disitasi juga, dikutip juga oleh artikel-artikel lain yang sudah terindeks Scopus duluan. Biasanya seperti itu. Misalnya kita ingin membuat halaman seperti ini. Misalnya jurnal yang kami kelola, jurnal wawasan, saat ini sudah 17 kali dikutip oleh artikel lain pada jurnal-jurnal Scopus. Oke, langsung saja ke teknis pencarian berapa jumlah sitasi suatu jurnal yang sudah dikutip oleh artikel di jurnal lain atau di proceeding lain yang sudah terindeks Scopus duluan. Yang kita perlukan adalah halaman Scopus, namun yang dibutuhkan adalah Scopus yang sudah berlangganan. Bapak Ibu bisa ikut dibantu dicarikan ke teman-teman yang sudah memiliki akun, atau bisa ikut mencari di kampus-kampus yang sudah berlangganan. Silahkan dibuka Scopus pencariannya. Yang dibutuhkan di sini adalah kita memasukkan nama jurnal kita. Kita masukkan di sini. Nanti selain nama sesuai dengan nama yang tertera di SSN, bisa juga nanti dibuat kombinasi nama yang lainnya. Misalnya nama jurnal ini sesuai dengan abbreviation. Karena pada kutipan tertentu biasanya bukan nama yang selengkap ini yang muncul, tapi nama abbreviationnya. Seperti ketika jurnal wawasan ini, artikel di jurnal wawasan ini dikutip oleh sebuah jurnal, oleh sebuah artikel yang sudah terbit di jurnal, tapi di sana menggunakan style kutipannya IEEE, maka mereka pengutipannya nggak selengkap ini. Kita ambil contoh yang ini dulu saja. Masukkan nama jurnalnya di bagian pencarian, kemudian di sini kita ganti source title. Kita cari, tidak ditemukan apa-apa, kita klik secondary document. Dari sini kita temukan bahwa jurnal dengan title yang lengkap tadi, wawasan jurnal ilmiah agama dan sosial budaya, telah dikutip oleh 7 artikel. Jangan lupa ada variasi-variasi nama yang lainnya, bisa jadi misalnya ini wawasan J.ILM. bla 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 bla, ini nama pada abbreviationnya. Nama ini dikutip juga oleh jurnal yang lain. Ada juga ternyata orang yang mengutip jurnal wawasannya itu tidak seperti namanya, tapi hanya ini artikel ininya saja. Bagaimana cara mengetahui artikel-artikel ini? Nah, ini mungkin kita sendiri yang mencoba-coba. Kira-kira orang lain ketika mengutip jurnal kita ini, dia menggunakan nama apa? Mungkin bisa ada variasi yang lebih dari ini aslinya, tapi yang saya temukan hanya 6 variasi ini, yaitu nama seperti nama sebenarnya, ada juga nama yang menggunakan abbreviation. 1 dan 2 ini biasanya kita cari di awal dulu, kemudian mungkin ada variasi yang lainnya. Ada juga ini nama panggilannya, ada juga yang namanya ternyata ada yang menerjemahkannya. Ini bisa jadi, silahkan ditiru. Nah, maka kita sudah mengetahui bagaimana caranya mengetahui jumlah sitasi suatu jurnal. Nanti dokumen ini jika ingin dibuat analisisnya di website kita, seperti halaman ini, kita bisa menggunakan page static page, bisa di OJS 2, bisa juga di OJS 3. Ya, terima kasih. Sekian.
panduan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.